Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gauri yang setia, selamat berjumpa kembali. Hari ini, Senin 24 Oktober 2022, merupakan Senin pada pekan biasa ke-30. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gauri, Shalom. Hari ini, Senin 24 Oktober 2022, merupakan pekan biasa ke-30. Bacaan Injil hari ini mengingatkan saya akan kuliah hukum kanonik gereja 2 tahun yang lalu. Jadi ketika mengenyam pendidikan S1 filsafat teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Triankara, saya mendapat pengajaran mengenai hukum gereja kanonik. Seperti ini bukunya, Kitab Hukum Kanonik edisi resmi bahasa Indonesia, tebal. Jadi berbicara mengenai aturan-aturan, mengenai hukum-hukum yang menunjang keberlangsungan kehidupan menggereja. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, sahabat yang terkasih, di penghujung mata kuliah itu, Romo Purbo selaku dosen pembimbing kami mengingatkan bahwa serangkaian hukum, aturan, panduan yang dilakukan, yang dianjurkan, yang mesti ditaati dan tertulis dalam kitab hukum ini, pertama-tama mesti mengingat bahwa hukum yang terakhir adalah hukum yang terutama. Apa hukum yang terakhir itu? Dikatakan bahwa gereja mesti memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa yang di dalam gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi. Lex suprema salus animarum. Yang artinya semua hukum dan aturan pertama-tama mesti menunjang tujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak boleh tidak, karena itu adalah yang tertinggi. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gauri yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita untuk tidak menjadi pribadi yang munafik, yang nyinyir aja kerjaannya, yang tidak punya hati seperti kepala rumah ibadat. Dilukiskan dengan sangat baik oleh penginjil Lukas. Cerita yang sangat menggugah
bagaimana Yesus mengajar pada hari Sabat di salah satu rumah ibadah. Lalu ia melihat ada seorang wanita yang sudah 18 tahun diikat iblis, mengalami sakit bungkuk punggungnya sehingga tidak bisa berdiri. Maka belas kasihannya muncul, maka kepekaannya, cintanya itu muncul, sehingga dia tidak bisa mengatakan tidak. Maka ia menolong, menyembuhkan wanita ini, dan wanita ini terbebas dan segera memuliakan Allah. Mestinya sampai situ hidup baik-baik saja, tapi ternyata ada pribadi-pribadi yang tidak bisa menikmati hidup baik-baik saja. Kepala rumah ibadat ini salah satunya. Ketika mukjizat itu terjadi di depan mata, bukannya malah bersyukur, memuji Tuhan, tapi dia malah nyinyir. Dia malah berkata, ada 6 hari dalam 1 minggu untuk bekerja. Datanglah 1 hari itu, pilih yang mana untuk disembuhkan. Bukan hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari yang dikhususkan Tuhan. Yesus tidak pede ngaling-ngaling, langsung jedet. Hai kamu orang-orang munafik, kamu melepas lembu ternakmu, mengantarnya ke ladang, memberikan mereka air, tempat air. Itu juga melanggar hari Sabat. Dan engkau saat ini melihat pribadi yang 18 tahun tersiksa, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mengalami siksaan iblis yang jahat. Hari ini diselamatkan, engkau malah nyinyir dan menjadi pribadi yang munafik, pribadi yang tidak punya hati, pribadi yang tidak bisa bersyukur ketika kuasa Allah hadir melalui diri sesama. Sahabat Gawar yang terkasih, hari ini kita diingatkan betul-betul, apakah selama ini kita menjadi pribadi yang munafik? Kita merasa jadi paling benar, lalu dengan seenaknya bisa menyinyir sana, nyinyir sini, menganjurkan ini dan itu, padahal kita sendiri belum menghidupinya. Maka hari ini penginjil Lukas membantu kita merefleksikan, sudahkah saya selaras dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan, apa yang saya imani? Atau kita masih jauh dari situ, kita kerap kali masih menjadi pribadi yang munafik, yang kerap kali nyinyir pada kehendak Allah yang terjadi pada saudari-saudara kita. Semoga kita bersama-sama mengawali minggu ini dengan niat, dengan hati yang terbuka, mau belajar, mau berubah, untuk mampu bersyukur, untuk menjadi pribadi yang lebih gembira, lebih jujur apa adanya dengan Tuhan dan sesama. Selamat memasuki awal pekan, selamat hari Senin. Salam sehat penuh berkat, sahabat Gawar yang terkasih. Shalom, sampai jumpa.